Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ayah bunda sobat GPI. Terima kasih telah hadir dan bergabung dalam IG Live kali ini bersama saya Dr. Siva Silviana MARS. Hari Jumat tanggal 25 September 2020 akan membantu diskusi kali ini sekitar 30-45 menit ke depan dalam rangka Jantung Sedunia, yaitu bertepatan dengan tanggal 24 September. Kita akan membahas kali ini yaitu topiknya tentang jantung. Topik yang kita angkat kali ini adalah apakah saya menderita penyakit jantung? Yuk kenali sedari dini. Tentunya narasumber kita kali ini yaitu dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yang berpraktik di rumah sakit GPI setiap hari Senin sampai hari Jumat, dan beliau mengenai profil beliau itu beliau termasuk yang terkenal karismatik dan penuh perhatian kepada pasien-pasiennya. Sudah hadir Dokter Eko? Baik, sudah hadir. Assalamualaikum ya. Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar Dokter Eko? Alhamdulillah baik ya. Gimana Dokter Siva, sehat? Alhamdulillah Dok. Terima kasih Dokter sudah mau menjadi narasumber kami dalam IG Live kali ini Dokter. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai mungkin saya juga akan ingin mengucapkan terima kasih kepada ProDevice yang telah mendukung acara ini. Dan juga saya juga ingin memperkenalkan layanan-layanan baru dari Rumah Sakit GPI, di mana saat ini di Rumah Sakit GPI bisa melakukan pendaftaran via WhatsApp, yaitu ke nomor 0821 1305 1100. Lalu Rumah Sakit GPI mempunyai screening COVID melalui drive-thru. Itu bisa perjanjian atau bisa dengan langsung melalui 0813 8385 8385. Lalu tidak kalah penting dalam pandemi ini, Rumah Sakit GPI mempunyai layanan terbaru yang disebut dengan SIAP, Sistem Antar Obat Pasien tepat waktu. Jadi bila yang sudah konsultasi dengan dokter supaya tidak ada paparan yang lebih banyak di rumah sakit, maka bisa langsung pulang, obat kami antarkan ke rumah pasien langsung. Dan yang terakhir, Rumah Sakit GPI mempunyai pelayanan polivaksinasi internasional. Bila yang berkeinginan untuk umroh, haji, ataupun ke luar negeri, kita mempunyai izin untuk menerbitkan kartu kuning. Seperti itu. Baik, mungkin tidak berlama-lama lagi ya Dokter Eko, kita bisa langsung mulai dalam pembahasan kali ini dengan topik apakah saya menderita penyakit jantung. Yuk kenali sedari dini. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Dokter. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Graha Permata Ibu. Terima kasih pada Dr. Siva selaku moderator. Jadi pada kesempatan siang ini saya diberikan kesempatan untuk membahas masalah sakit jantung ya. Jadi kebetulan nanti tanggal 29 September merupakan Hari Jantung Sedunia. Jadi dalam rangka memperingati Hari Jantung, maka kita mengadakan webinar ini. Kita bahas mengenai apa itu sakit jantung. Jadi sakit jantung saat ini sudah menjadi momok di masyarakat karena sakit jantung identik dengan mati ya. Jadi begitu pasien dikatakan sakit jantung, maka yang terlintas di pikiran pasien adalah bahwa saya akan mati, saya akan meninggal gitu ya. Hal ini sebenarnya tidak lepas dari peran di mana angka kejadian penyebab kematian nomor 1 di dunia selain infeksi itu adalah penyakit jantung. Dan saat ini juga kita lihat di media-media banyak sekali berita-berita bahwa pasien-pasien yang
meninggal mendadak, kemudian atau meninggal di usia muda, itu rata-rata dibilang sakit jantung. Nah, apakah itu sakit jantung? Apakah semuanya berbahaya? Apakah semuanya bersifat mematikan? Coba kita bahas ya. Jadi sakit jantung itu adalah kondisi di mana ada perubahan anatomi dari jantung itu sendiri. Apa itu anatomi? Anatomi adalah bentuk. Jadi jantung merupakan organ di dalam tubuh kita yang ukurannya adalah sebesar kepalan tangan. Jadi kalau tangan dokter sebesar ini, maka ukuran jantungnya lebih kurang sebesar ini. Dan kalau pasiennya lebih besar, maka ukuran jantungnya pun akan lebih besar mengikuti bentuk badannya. Jantung dalam menjalankan fungsinya sebagai pompa, ya, jadi kalau kita ibaratkan tangan ini memompa sesuatu, nah dia bisa melaksanakan fungsinya karena di dalam jantung itu terdapat beberapa komponen. Pertama, yang menggerakkan pompanya itu adalah karena di dalam jantung itu ada listrik jantung. Kemudian listrik jantung ini bisa memompa karena ada pembuluh darah di jantung. Kemudian itu yang kita kenal dengan istilahnya koroner. Kemudian ada juga komponen di dalamnya itu disebut dinding jantung atau otot jantung. Kemudian ada juga pintu yang menyerupai klep yang buka tutup yang kita sebut dengan klep jantung. Jadi ada 5 komponennya. 1 otot jantung atau dinding jantung, 2 ruangan jantung, 3 pembuluh darah jantung, 4 klep jantung, dan yang 5 listrik jantung. Apabila ada perubahan dari salah satu dari 5 komponen ini, maka pasien dinamakan sakit jantung. Contoh, apabila pasien dinding jantungnya mengalami penebalan, maka ini disebut sakit pembengkakan jantung. Apabila ruangan jantungnya melebar, maka disebut sakit pelebaran jantung. Apabila pembuluh darah jantungnya menyempit, dinamakan sakit penyempitan pembuluh darah jantung. Dan apabila klep jantungnya mengalami kekendoran atau kebocoran, maka disebut sakit jantung klep jantung bocor ya. Nah, sekarang begitu banyak kasus-kasus berita-berita yang mengaitkan angka kematian dengan penyakit jantung, sehingga banyak orang yang timbul was-was. Sebenarnya sakit saya sakit jantung apa bukan? Karena kalau misalnya sakit jantung, jangan-jangan saya terjadi yang enggak gitu ya. Nah, jadi keluhan yang akan dialami oleh penderita jantung biasanya ada beberapa keluhan spesifik. Yang pertama adalah sesak nafas, kedua berdebar-debar, ketiga nyeri dada kiri, keempat kaki bengkak. Ya, jadi 4 keluhan ini merupakan keluhan khas. Nah, jadi sekarang tadi sudah dokter berikan contoh, ada sakit pembengkakan jantung, ada sakit penyempitan pembuluh darah jantung, ada sakit klep jantung bocor, ada sakit listrik jantung ya. Di mana masing-masing sakit ini akan memberikan keluhan yang berbeda-beda. Penebalan atau pembengkakan jantung biasanya akan menimbulkan keluhan berupa sesak nafas saat beraktivitas atau berdebar-debar. Kemudian kalau penyempitan pembuluh darah jantung biasanya akan menimbulkan keluhan rasa berat di dada kiri ya, rasa berat di dada kiri. Jadi keluhan ini adalah keluhan yang bisa kita temukan pada pasien-pasien dengan sakit jantung. Lalu akan timbul pertanyaan, pada kondisi bagaimanakah seseorang bisa sakit jantung? Yang tadinya sehat-sehat saja, akhirnya kok bisa menderita sakit jantung? Untuk pasien dari sehat, akhirnya menderita sakit jantung, dibutuhkan yang disebut namanya faktor resiko.
Jadi faktor risiko adalah faktor yang bisa menyebabkan seseorang menjadi sakit jantung. Ada 5 faktor yang khas tradisional, kita sebut namanya faktor risiko tradisional. Karena faktor risiko inilah faktor risiko yang sangat sering ditemukan pada pasien-pasien sakit jantung. Yang pertama adalah tekanan darah tinggi. Jadi tekanan darah tinggi kita katakan tinggi apabila tekanan darah di atas atau sistolik itu lebih dari 139, bawahnya atau diastolik itu lebih dari 89. Jadi contoh, apabila ada seorang pasien tensinya 150 per 80, maka sistoliknya sudah di atas 139, maka kita sebut, kita definisikan sebagai tekanan darah tinggi. Kedua, itu adalah gula darah tinggi. Gula darah tinggi itu untuk mendeteksi adanya gula, bisa kita ketahui dari gejala, bisa juga kita ketahui dari pemeriksaan. Ada 3 pemeriksaannya, pemeriksaan gula darah sewaktu, apabila angkanya di atas 200. Yang kedua, gula darah puasa, di saat pasien berpuasa, kita cek darahnya, angkanya di atas 125. Dan yang ketiga adalah gula darah 2 jam sesudah makan, kalau angkanya di atas 200. Kalau di atas 200, puasa di atas 125 dan gula darah sewaktu di atas 200, maka pasien kita kategorikan memiliki gula darah tinggi. Yang ketiga, kolesterol tinggi. Ini ada cara untuk memeriksa kolesterol ini. Mungkin teman-teman atau pasien-pasien sering memeriksa yang di apotik, ya. Nah, itu hanya bisa memeriksa satu jenis kolesterol, yaitu kolesterol total. Sementara kolesterol itu kita bagi 2, ada kolesterol jahat, ada kolesterol baik, ya. Nah, kolesterol jahat ada 3, dan yang biasanya yang bisa diperiksa di apotik cuma 1. Jadi 2-nya lagi itu harus diperiksa, diambil darah, ya. Nah, jadi angkanya kita sebut tinggi kalau kolesterol totalnya di atas 200, kemudian LDL, kolesterol jahat, itu di atas 150. Jadi yang pertama tekanan darah tinggi, 2 gula darah tinggi, ketiga kolesterol tinggi, yang keempat merokok. Jadi penelitian yang mengaitkan hubungan antara rokok dan sakit jantung ternyata menyatakan bahwa efek dari 1 batang rokok dengan 1 bungkus rokok itu lebih kurang sama. Ya, jadi untuk menyebabkan terjadinya sakit jantung itu lebih kurang sama. Jadi buat pasien-pasien yang merokok, maka kita hanya mengenal 2, ya dan tidak. Jadi kalau pasien ditanyakan merokok, apakah jawabannya kadang-kadang, ya kadang-kadang 1 bungkus, kadang-kadang 1 batang, tetap saja jawabannya iya. Jadi kalau di poli, kita akan bagi cuma 2, iya dan tidak. Ya walaupun 1 batang, tidak ya tidak sama sekali. Dan yang kelima adalah obesitas. Obesitas adalah berat badan yang berlebih. Kapan kita katakan obesitas, itu bisa kita ukur dari tinggi badan dan berat badan. Jadi apabila teman-teman misalnya mengukur berat badan misalnya 80 kilo dan tinggi badannya 155, maka rumusnya adalah 80 dibagi tadi tinggi badannya 155, maka kita jadikan meter, maka menjadi 1,55. Jadi rumusnya adalah 80 dibagi 1,55 kuadrat. Apabila angkanya lebih dari 30, maka itu kita namakan obesitas. Tapi apabila angkanya di antara 25 sampai 30, kita sebut dengan istilah overweight, ya. Nah, sekarang apabila pasien memiliki 1 dari 5 ini, maka pasien berpotensi untuk menderita sakit jantung. Ya, jadi apabila pasien-pasien memiliki tekanan darah tinggi, kemudian sudah ada gejala sesak nafas, berdebar-debar, atau sakit dada, atau kaki bengkak, maka jangan-jangan dia sudah menderita sakit jantung. Ya, jadi pada pasien-pasien yang sudah memiliki 1 dari yang 5 saya sebutkan tadi dan ternyata memiliki gejala, maka sudah saatnya untuk memeriksakan diri ke poli jantung. Nah, ada paradigma saat ini yang cukup
cukup terkenal di masyarakat Indonesia bahwa satu, saya takut diperiksa karena kalau saya diperiksa maka saya ketahuan sakitnya. Ya, padahal sakit jantung sifatnya semakin cepat kita deteksi penyakitnya, maka kita akan semakin bisa untuk mencegah jangan bertambah berat. Karena kalau sudah bertambah berat, maka untuk pengobatan akan menjadi lebih susah dibandingkan apabila sakitnya masih lebih ringan. Dan kebanyakan di rumah sakit ataupun di UGD, pasien-pasien datang sudah dengan keluhan yang berat. Artinya apa? Ketahuan setelah memberat. Jadi setelah memberat, baru akhirnya pasien menyadari bahwa dirinya sudah terlambat. Karena apa? Sakit jantung pada prinsipnya itu tidak bisa disembuhkan, tidak bisa kita sembuhkan menjadi normal kembali, nggak bisa ya. Jadi itu saja dulu Dokter Siva, mungkin bisa dilanjutkan dengan pertanyaan. Baik dokter, terima kasih. Jadi tadi banyak sekali ya dok, tapi terutama bahwa kita mengenal sakit jantung atau tidak itu dari 4 gejala terbesar dari gejala penyakit jantung itu ya dok. Di antaranya sesak, berdebar-debar, nyeri dada, dan bengkak-bengkak, mau itu di kaki atau di daerah mata seperti itu ya dok, atau di tungkai seperti itu. Lalu pada kondisi akan menjadi sakit jantung itu biasanya karena ada 5 faktor resiko ya dokter ya. Baik, pertanyaan yang sudah, kalau kita lihat pertanyaannya sudah banyak yang masuk dokter. Kita mungkin akan bacakan satu persatu dokter. Pertama dari Indira Ekap. Dok, saya suka berdebar-debar, kadang sesak, tetapi minum obat jantung malah mual. Bagaimana ya dok? Seperti itu. Oke, jadi berhubungan dengan judul kita, apakah saya menderita sakit jantung? Jadi tadi seandainya ada pasien dengan keluhan berdebar-debar, maka berdebar-debar ini kita bagi dua dulu, apakah berdebar-debar normal atau berdebar-debar tidak normal. Berdebar-debar normal itu adalah berdebar-debar apabila ada faktor pencetus. Contoh, kita dikejar anjing. Apabila kita dikejar anjing, maka kita berdebar-debar. Atau apabila kita melihat sesuatu yang menakutkan, maka jantung kita akan berdetak kencang. Itu adalah berdebar-debar normal, karena ada suatu pencetus. Berdebar tidak normal adalah berdebar-debar tanpa pencetus. Jadi tanpa ada sesuatu apa-apa, sedang istirahat, sedang duduk, sedang nonton TV, tiba-tiba berdebar ya. Nah, jadi itu kategori berdebar tidak normal. Berdebar tidak normal sendiri kita bagi dua secara umum, berdebar karena jantung, berdebar non jantung ya. Bisa berdebar karena jantung, bisa juga berdebar bukan karena jantung. Nah, jadi berdebar karena jantung ini biasanya kembali lagi ke penyakitnya tadi. Apabila kita perhatikan 5 komponen tadi, permasalahan paling sering biasanya berasal dari listrik jantung ya. Jadi apabila masalahnya dari jantung, biasanya masalah dari listrik jantung. Kemudian penyebab berdebar karena jantung, karena yang kedua karena non jantung. Penyebab karena non jantung rata-rata disebabkan, paling sering disebabkan oleh gangguan asam lambung. Nah, gangguan asam lambung kita ketahui salah satu keluhannya di samping berdebar-debar adalah mual. Jadi jangan-jangan mualnya itu sendiri memang bagian dari penyakitnya, bukan efek samping dari obatnya. Jadi sekarang obat apa dulu yang diminum sehingga yang menyebabkan mual gitu. Jadi karena obat jantung sendiri yang mempunyai efek samping mual itu biasanya adalah obat pengencer darah. Tapi kalau yang diminumnya bukan obat pengencer darah, kemungkinan mualnya bukan karena faktor obat. Baik dokter, jadi ini
berdebar-debarnya itu harus dipastikan dulu apakah memang dari jantung atau yang non jantung Betul. seperti itu ya dok. Ya, Baik. Selanjutnya dokter, dari Ed Arjuna Rafa Santoso, dok bagaimana membedakan sesak napas karena GERD dengan sesak napas karena jantung? oke. Jadi tadi, nah ini suatu kondisi yang cukup sering kita temukan adalah bahwa satu, keluhan jantung dan keluhan lambung itu hampir mirip. Ya, orang yang sakit jantung dan orang yang sakit lambung keluhannya hampir mirip. Sehingga banyak orang yang underdiagnostik. Underdiagnostik itu maksudnya adalah sebenarnya ini keluhan jantung, tapi dia berpikir ini adalah sakit lambung. Tapi ada juga yang overdiagnostik. Dia sebenarnya sakit lambung, tapi berpikir ini adalah sakit jantung. Nah, ini sebenarnya butuh pemeriksaan khusus. Tapi cara gampangnya adalah bagaimana kita membedakan apakah ini dari asam lambung atau dari jantung. Keluhan jantung biasanya itu diawali atau didahului oleh suatu aktivitas. Ya, jadi sesaknya harus sesak saat aktivitas. Contoh, misalnya teman-teman naik tangga ya. Dulu di kala sehat, saya naik tangga lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 itu kuat dok. Sekarang kok tiba-tiba lantai 1 saja saya sudah ngos-ngosan. Nah, itu jangan-jangan ada masalah di jantungnya. Walaupun belum tentu sakit jantung ya. Nah, kalau lambung, sesaknya muncul itu tanpa aktivitas, tapi dipengaruhi oleh biasanya makanan. Artinya, saya merasakan sesak setelah mengkonsumsi ini, atau saya merasakan sesak saat saya terlambat makan, atau saya merasakan sesak karena kebanyakan makan. Nah, jadi, kata kuncinya adalah aktivitas. Apabila dipengaruhi oleh aktivitas, maka berpikirlah itu jantung. Maka apabila muncul di saat tidak beraktivitas, berpikirlah itu lambung. Oke ya, Dokter Siva. Baik. Jadi untuk membedakannya itu karena adanya aktivitas fisik ya dok untuk yang keluhan karena jantung. Bukan karena Ya, pas jam makan siang sesak seperti itu ya dok. Itu betul kemungkinan ya. besar karena non jantung seperti itu. Baik, selanjutnya dokter Ed Revansa. Assalamualaikum, dokter. Saya mau bertanya, apakah jika terlalu banyak mengkonsumsi soda, makanan junk food, dan jarang minum air putih akan lebih cepat memiliki penyakit jantung di usia muda? Bagaimana cara mengetahui penyakit jantung tersebut? Oke, jadi tadi kembali lagi ke 5 faktor. Yang nomor 1 adalah hipertensi. Hipertensi itu adalah bahasa awamnya tekanan darah tinggi. Kenapa tekanan darah tinggi itu, kenapa seorang bisa menderita tekanan darah tinggi? 80% tekanan darah tinggi itu tidak diketahui penyebabnya, tapi biasanya berhubungan dengan genetik atau keturunan. Nah, apa yang terjadi pada orang yang tekanan darah tinggi ini? Kadar sodium di dalam darahnya tinggi. Ya, kadar sodium di dalam darahnya tinggi. Sodium ini nama lainnya natrium. Natrium ini nama lainnya kalau di bahasa awam tuh garam ya. Jadi sodium, natrium atau garam itu kadarnya di dalam tubuh sudah tinggi. Jadi kalau seorang punya tekanan darah tinggi, dia mengkonsumsi minuman sodium, maka dia akan semakin tinggi. Nah, tadi dikatakan bahwa 80% penyebab tekanan darah tinggi adalah genetik. Genetik ini lebih kurang menyerupai, kalau dokter kasih analogi, sama seperti sebuah pohon. Sebuah pohon itu seperti ibunya, maka pohon ini akan akan bertunas anaknya, di mana dia akan ada
akarnya dan tunasnya. Nah, di mana tensi ini pada yang diturunkan sama seperti tunas ini. Tunas ini atau apa namanya akar tadi ini apabila tidak kita kendalikan atau kita pupuk, maka dia akan tumbuh ya. Maka dia akan tumbuh. Apabila dia tumbuh, maka tekanan darah seseorang tadi akan semakin tinggi. Nah, jadi kebalikan dengan tanaman, tunas tadi kita harus cegah bagaimana jangan sampai dia tumbuh. Ya, makanya ini yang namanya dikendalikan. Nah, jadi kalau misalnya minuman soda itu sama saja dengan menumbuhkan tunas tadi, mempercepat tumbuhnya tunas. Jadi akan mempercepat seseorang menjadi sakit jantung. Jadi tidak hanya minuman soda ya, tidak hanya minuman soda, intinya adalah karena kandungan natrium dan sodium dalam tubuh tinggi, maka hindarilah makanan-makanan yang mengandung sodium. Sodium kita ketahui dalam makanan ada monosodium glutamat atau dikenal dengan istilah MSG. Kalau orang bilang mecin ya. Mecin. Ada minuman sodium, minuman soda. Kemudian ada lagi sodium benzoat. Sodium benzoat itu bahasa ininya pengawet. Nah, jadi makanan-makanan yang mengandung pengawet, nah itu harus dihindari. Kemudian ada lagi baking soda, baking sodium ya, baking soda itu pengembang kue ya. Nah, itu kalau mengkonsumsi dalam jumlah yang banyak ya akhirnya akan menyebabkan seseorang tadi jadi beresiko tekanan darahnya tinggi. Nah, hubungannya dengan junk food apa? Apabila kita mengkonsumsi junk food itu kan rata-rata gurih ya. Gurih itu artinya membutuhkan kadar MSG atau garam yang tinggi. Dan tadi lupa terakhir sodium klorida ya atau garam dapur. Nah, itu garam dapur atau natrium klorida. Nah, jadi itu yang harus kita hindari. Makanya junk food dengan kebiasaan yang rutin mengkonsumsi itu otomatis akan menyebabkan seorang akhirnya cenderung akan menjadi sakit jantung. Baik dokter. Jadi apapun makanannya seperti itu, jika memang mengandung sodium, natrium atau garam berlebih itu bisa memupuk tadi tunas tadi tumbuh menjadi tadi faktor-faktor resiko seperti itu ya dokter ya. Baik. Yeah. Selanjutnya dokter, @ayutika668, dokter saya mau bertanya, apakah tangan dan kaki sering berkeringat berlebih salah satu tanda kita mengalami gejala sakit jantung? Bedanya sakit jantung dengan GERD apa ya dok? Karena GERD juga suka bikin sesak dada dan sakit di daerah dada serta panas seperti itu. Begitu dokter. Oke, tadi sudah dokter jawab cara untuk membedakan GERD dengan jantung. Perhatikan munculnya apakah saat aktivitas atau tidak ya. Tadi dokter rasa sudah jelas. Yang kedua, apakah tangan dan kaki kesemutan apa keringatan ya? Keringatan dok, berkeringat berlebih. Oh, keringatan. Keringat berlebih bukan keluhan jantung ya. Jadi biasanya keringat berlebih pada tangan dan kaki biasanya penyebabnya banyak. Paling sering itu adalah tiroid. Ya, paling sering itu kelenjar gondok ya. Jadi tapi bukan menjadi bagian dari keluhan penyakit jantung. Oke. Baik dokter. Ya, selanjutnya berarti keringat berlebih itu merupakan salah satu gejala di luar jantung, tapi lebih mengarah ke metabolik seperti itu ya dok, seperti tiroid. Betul ya, seperti tiroid ya. Ya, baik dokter. Selanjutnya dokter @omfuke, dok saya mau tanya apa sih yang menyebabkan jantung bengkak? Saya rencana mau operasi mata, kata dokter yang periksa saya didiagnosa jantung bengkak, tapi setelah beberapa hari tes USG, jantungnya hasilnya menjadi lebih baik. Kenapa bisa begitu ya dok? Apa pengaruh dari skoliosis saya? Seperti itu dokter. Oke, pertanyaannya, nah ini pertanyaan cukup bagus karena ini pengalaman yang sering dokter temukan di poliklinik ya.
pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan jantung bengkak? Jadi penyebab jantung bengkak itu rata-rata penyebabnya paling sering 3 tadi itu. Tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi. Nah, kenapa 3 ini bisa bengkak? Jadi kalau dokter mengibaratkan kepada pasien, satu, tekanan darah tinggi ini atau gula darah tinggi atau kolesterol tinggi, ini akan menyebabkan darah menjadi lebih kental. Nah, sementara jantung fungsinya adalah memompa darah. Apabila kita memompa darah, sama seperti kita memompa ban. Ya, kalau kita memompa ban, kalau tekanannya tinggi, maka kita memompanya akan lebih berat, sehingga akan dibutuhkan tenaga yang lebih besar. Tenaga yang lebih besar menyebabkan otot jadi bertambah besar. Apabila otot jantung bertambah besar, akhirnya otot itulah dikatakan pembengkakan jantung. Ya, jadi penyebab pembengkakan rata-rata paling sering 3 tadi ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi apa? Setelah pembengkakan, setelah kenapa dari ronsen kelihatan membengkak, kemudian setelah di USG ternyata normal ya. Jadi, nah ini termasuk kasus yang menarik. Jadi begini, untuk mendeteksi adanya pembengkakan jantung, maka kita ada 2 modalitas pemeriksaan yang kita anjurkan. Pertama, yang paling gampang, paling murah adalah ronsen dada ya, ronsen dada, karena biayanya cukup relatif lebih murah. Nah, dalam pemeriksaan ronsen ini ada satu syarat yang harus dipatuhi oleh pasien, adalah pasien harus tarik nafas maksimal. Nah, tujuannya apa? Supaya jantungnya tidak ketekan, karena kalau ketekan maka akan tampak jantung seperti membengkak. Ya, jadi pertanyaan tadi, kenapa akhirnya USG-nya normal? Bisa jadi inspirasi saat ronsennya kurang maksimal. Yang kedua, ada juga faktor penyebab begini. Jantung kita itu kalau dokter analogikan seperti rumah, ya. Jadi cara memandang rumah itu ada 2 cara. Ada kita bisa memandang dari luar, ada kita memandang dari dalam. Misalnya kita lewat di depan jalan, kita memandang sebuah rumah, maka sempat terpersit di pikiran kita, wah rumahnya besar, tampak luarnya rumahnya besar. Tapi begitu kita coba masuk ke dalam, ternyata rumahnya biasa, halamannya yang besar, ya. Nah, begitu juga di jantung kita. Ada kondisi-kondisi di mana jantungnya normal, lemaknya yang tebal. Jadi karena di luar jantung itu juga bisa ada perlemakan. Sama seperti ini kita ya, otot kita, kemudian ada lemak yang di bawah kulit ini. Apabila dia tebal, maka dari pemeriksaan ronsen akan kelihatan seperti pembengkakan. Tapi ternyata begitu kita USG, kita masuk ke dalam, ternyata jantungnya normal, lemaknya yang tebal. Baik, berarti bisa karena faktor waktu pengambilan ronsen atau mungkin ada perlemakan seperti itu ya dokter. Betul. Jadi makanya ada 2 kali pemeriksaan untuk memastikan itu, seperti itu ya dok. Iya. Baik, selanjutnya dokter dari @nunik311. Dok, saya tidak punya faktor resiko, tapi heart rate saya selalu di bawah 60. Rasanya sering ngap dada dan sering nyeri. Jadi harus gimana? Apakah saya sakit jantung? Seperti itu dokter. Oke, jadi kalau masalah heart rate, normalnya heart rate kita itu antara 60 sampai 100 kali dalam 1 menit. Apabila pasien memiliki masalah dengan heart rate, pertama kali kita periksa, misalnya angkanya 50. Ini harus kita tentukan dulu, apakah 50 ini normal atau tidak. Normal itu adalah apabila ternyata 50 ini sudah dari dulu.
oh memang ternyata heart rate saya dari dulu memang 50 dok. Jadi, nah biasanya orang heart rate-nya akan cenderung menjadi lambat, itu biasanya pada orang-orang yang terlatih, seperti olahragawan, atau para kuli-kuli di bangunan di pasar, atau para petani yang biasa beraktivitas rutinitas mengerjakan sesuatu yang berat-berat, maka kompensasi dari tubuh salah satunya adalah melambatkan detak jantung. Jadi kalau ternyata 50-nya sudah dari dulu itu namanya normal. Tapi kalau biasanya dia heart rate-nya 80, kemudian tiba-tiba seminggu ini menjadi 50, itu adalah sesuatu yang tidak normal dan itu butuh pemeriksaan lebih lanjut. Nah, tapi apa yang bisa kita lakukan di rumah? Yang bisa kita lakukan di rumah adalah coba tingkatkan intensitas atau frekuensi olahraganya. Ya, contohnya dengan jogging ataupun running ya. Nah, jadi lakukan lebih kurang 15 sampai 20 menit 2 kali sehari, pagi dan sore, untuk membantu meningkatkan heart rate-nya tadi. Tapi kalau dengan cara itu ternyata tidak bisa juga, kita harus mencari tahu sumber masalahnya. Jadi pasien harus datang ke rumah sakit. Baik dokter, sebaiknya ini mungkin dilakukan pemeriksaan lebih lanjut begitu ya dok, untuk melihat Betul, ya. apakah perlu terapi lebih lanjut. Baik, ini yang masuk ke kita banyak sekali dok, mungkin nanti saya akan membacakan satu persatu lagi. Oke, ya. Mulai dari Septiana Septi. Dok, apakah bila orang tua ada sakit jantung bisa turun ke anak? Saya juga merasakan seperti ditusuk dada sebelah kiri ke punggung belakang. Apakah itu termasuk sakit jantung? Seperti itu, dokter. Oke, jadi pertanyaan pertama, apakah bisa diturunkan? Yang diturunkan bukan sakit jantungnya, tapi yang diturunkan adalah faktor resikonya. Jadi 5 faktor tadi, tekanan darah, gula darah, kolesterol darah, rokok, dan obesitas, tiga ini diturunkan, bisa diturunkan. Nah, 3 ini ya, dia akan menyerang pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita ada dari kepala sampai ke kaki. 3 ini akan menyerang mana? Suka-sukanya dia. Dia bisa menyerang pembuluh darah otak, bisa menyerang pembuluh darah jantung, bisa menyerang pembuluh darah ginjal. Jadi, misalnya dokter kasih contoh, ibunya punya tekanan darah tinggi, sakitnya stroke. Dan dia ternyata mempunyai anak usia 40 tahun, punya tekanan darah tinggi juga, diturunkan dari ibunya, tapi ternyata dia sakitnya penyempitan pembuluh darah jantung. Jadi yang diturunkan bukan sakit jantungnya, tapi tensinya. Nah, apabila si anak tadi misalnya punya anak lagi, atau artinya cucu dari ibunya tadi, nah bisa saja yang diserang si anak ini, bisa saja apabila tidak diobati yang diserang adalah ginjalnya. Nah, kemudian perihal nyeri dada tadi ya. Sekali lagi dokter tekankan, nyeri dada karena jantung, perhatikan munculnya saat apa. Kalau jantung rata-rata muncul dipengaruhi oleh aktivitas. Contoh, saya sedang main badminton, dada saya nyeri. Saya sedang naik tangga, dada saya nyeri. Ya. Tapi kalau nyerinya muncul di saat lagi nonton TV, lagi duduk, lagi tidur, maka biasanya bukan berasal dari jantung ya. Tapi apabila tadi ada teman atau sahabat yang bertanya tadi memiliki gejalanya itu muncul saat aktivitas, sebaiknya diperiksa ke poli jantung ya. Baik, dokternya. Memang untuk membedakan seperti itu, jika memang masih kesulitan begitu ya dok, lebih baik berkonsultasi. Betul, ya. Selanjutnya dokter dari Vindi Fibianti. Selamat siang dokter, apakah penyakit jantung bisa diketahui dari dalam kandungan?
Dan di masa pandemi seperti ini, apakah pada penderita penyakit jantung dapat mengalami lebih berat jika terkena COVID? Terima kasih. Sekian, dokter. Halo. Iya, dok. Ya, Saya jadi bacakan. Iya, dok. ya. Jadi kalau pertanyaan pertama, apakah bisa terdeteksi dari masa kehamilan itu kehamilan? Jadi sakit jantung salah satu penyakitnya itu adalah namanya penyakit jantung bawaan. Ya, nah penyakit jantung bawaan adalah penyakit jantung yang terjadi karena ketidaklengkapan atau ketidaksempurnaan dalam pembentukan jantung ya. Nah, ini biasanya apabila sekarang sudah ada teknologi yang baru di mana USG 4 dimensi ya. USG 4 dimensi dari teman-teman kandungan itu bagi yang mereka ahli USG bisa melakukan USG sampai ke bayinya. Jadi apa namanya, dia lakukan USG bayi, kemudian juga bisa menilai jantungnya sekalian. Jadi sekarang sudah ada teknologi yang begitu ya, tergantung sekarang apakah ahli kandungannya bisa melakukan itu apa tidak, karena itu butuh sekolah lagi biasanya ya, butuh keahlian khusus lagi. Kemudian perihal COVID tadi, apakah memperberat COVID? Jadi gini, prinsipnya sakit jantung kita bagi dua kondisi, stabil dan tidak stabil. Nah, stabil itu apabila pasien bisa tanpa ada keluhan, bisa apa namanya, bisa beraktivitas seperti biasa, dan tidak stabil apabila pasien memiliki keluhan yang cukup berat, sesak nafas, kaki bengkak, nyeri dada. Salah satu faktor yang menyebabkan stabil menjadi tidak stabil adalah infeksi. Ya, dan salah satunya adalah COVID ini, karena COVID termasuk dari infeksi. Jadi orang yang memiliki sakit jantung apabila terserang COVID, maka yang stabil akan berubah menjadi tidak stabil. Nah, tidak stabil kita bagi dua lagi, yang sifatnya bisa mengancam nyawa, yang sifatnya tidak mengancam nyawa, tergantung nanti komplikasi yang mana yang diserang oleh COVID-nya itu sendiri. Baik. Baik, dokter. Tapi tentunya jika memang dengan tanpa faktor resiko penyakit jantung pun, bila terkena COVID kan memang kesulitan ya, dok, karena ada sesak napas, apalagi ada sakit jantung seperti itu ya, dok. Betul ya. Baik, dokter. Selanjutnya, dok, masih banyak pertanyaannya. Iya. Dari Cantik, tekanan darah saya sering tinggi walaupun sudah rutin konsumsi obat hipertensi. Apakah saya potensi menderita penyakit jantung? Dan bagaimana menstabilkan tensi selain minum obat? Seperti itu, dokter. Ya, jadi pertanyaannya cukup bagus. Pertama, tekanan darah tinggi kita bagi dua kondisi. Bisa menyerang jantung, bisa tidak menyerang jantung. Ya, nah sekarang kenapa dia bisa tidak menyerang jantung? Karena tadi suka-sukanya dia mau nyerang yang mana ya. Jadi bisa saja dia tidak menyerang jantung, tapi menyerang yang lain. Bisa juga dia tidak menyerang yang lain juga ya. Nah sekarang kapan dia bisa menyerang? Itu kalau tekanan darah tidak kita kendalikan. Kalau tidak kita kendalikan, maka akhirnya bisalah terjadi yang namanya pembengkakan jantung, penyempitan pembuluh darah jantung. Ya, jadi jelas ya. Jadi tekanan darah apabila tidak dikendalikan, akhirnya bisa menyebabkan sakit jantung. Walaupun tidak semua orang hipertensi menjadi sakit jantung. Kedua, bagaimana mengendalikan tekanan darah? Jadi sebenarnya untuk mengendalikan tekanan darah itu ada dua faktor sebenarnya ya.
kita harus mengatur pola hidup. Yang perlu diatur adalah dua, pola pikir dan pola makan. Nah, pikiran yang mempengaruhi tekanan darah itu adalah kecemasan, ketakutan, emosi, stres, ketidaktenangan hati atau tidak ketenangan jiwa. Nah, itu sangat akan mempengaruhi tekanan darah tinggi itu. Kemudian pola makan yang dokter sebutkan tadi, pola makannya bisa dari konsumsi yang asin-asin tadi ya, konsumsi yang mengandung tinggi natrium, tinggi sodium, seperti itu yang akan menyebabkan tekanan darah akan semakin tinggi. Nah, kalau bagaimana, sekarang ada pertanyaan yang menarik lagi, bagaimana cara kita mengendalikan pikiran, bagaimana cara kita menenangkan hati, bagaimana kita menenangkan jiwa. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang cukup menarik dan jawabannya juga cukup menarik gitu. Karena ternyata ini ada di dalam Al-Qur'an bahwa obat untuk menenangkan hati itu ada di surat Ar-Ra'du ayat 28 ya. Jadi teman-teman boleh bisa baca nanti surat yang ke-13 ayat 28 ya. Jadi di sana ada obat bagaimana cara menenangkan hati. Nanti teman-teman bisa saling membuka Al-Qur'annya, menemukan jawabannya apa gitu ya. Baik. Baik. Semua itu insya Allah ada obatnya ya dokter, atau Nah, betul sekali ya. Hanya caranya kita harus melihat sendiri-sendiri. Baik dokter, Betul. selanjutnya dok, karena ini mungkin ada kendala di kamera dokter, karena yang terlihat di IG live kami gambarnya agak buram dokter. Oh, oke. Apa dokter close dulu ya? Dokter close dulu ya, nanti join lagi ya. Baik. Oke. Pertanyaan yang masuk melalui IG live kami ini sangat banyak sekali. Kita akan milih, sebetulnya kita sudah menyiapkan sekitar 5 paket dari sponsor untuk giveaway yang bertanya. Tetapi karena pertanyaan ini banyak sekali dan yang menonton kita ternyata yang mengikuti itu sampai 50 lebih ya. Jadi mungkin saya ajukan kembali, kalau misalnya mau menambah lagi 5 untuk giveaway, kalau oke, mohon disebutkan di komen untuk menulis oke seperti itu. Jika oke, nanti kita akan lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan 5 pertanyaan berikutnya yang akan mendapatkan giveaway. Seperti itu. Baik, Dokter Eko sudah bisa. Baik, sebentar lagi akan masuk lagi ya. Sebelum masuk, mungkin nanti kita akan di minggu depan atau minggu-minggu selanjutnya kita akan ada lagi IG live berikutnya dengan salah satu dokter yang terlama di Rumah Sakit GPI dengan topik di sekitar bedah. Nah, untuk topik lebih lanjut atau topik yang lebih menarik, boleh komen di DM di IG kami. Apakah apa yang menjadi penasaran atau apa yang ingin diangkat topiknya, nanti kita akan kupas lebih tuntas di IG live kami. Seperti itu. Kami tunggu untuk DM-nya ya, untuk mengenai topik di bedah. Seperti itu. Ya, untuk Dokter Eko bisa masuk lagi.
Baik, sudah bisa masuk? Dr. Eko, sudah bisa join? Baik, mungkin sedang proses untuk join. Kita lihat komen yang masuk ke dalam IG Live kami. Oh ya, banyak yang sudah bilang oke ya, berarti giveaway akan coba. Ada berapa yang bilang oke, kita lihat. Sudah lebih dari 10 untuk yang bilang oke. Mudah-mudahan bisa disiapkan giveaway-nya oleh sponsor, menambah 5 lagi ya. Baik, mungkin kesulitan untuk masuk lagi. Dr. Eko tidak bisa masuk lagi. Sepertinya kita memang harus menambah sesi IG Live siang hari ini ya. Pertanyaannya terus datang dan makin banyak, tetapi ternyata ada kendala. Kita tutup dulu IG Live sekarang, lalu kita join lagi, mungkin bisa? Baik. Tunggu kami di 2 menit, 5 menit ke depan. Dan langsung join ke IG Live kami.